Matahari bersinar terang, Matahari bersinar terang, harum semerbak si padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu juga Papa Mama, Oma Opa, dan semua anggota keluarga yang ada di rumah. Hari ini kita mau beribadah sama-sama ya. Nah, hari ini firman Tuhannya akan dibawakan oleh Kak Cici, dan pemimpin pujiannya ada Kak Mona dan Kak Yuan. Ya, adik-adik, Kak Mona mau ingatkan juga, apakah buku Sabda Bina Anak Hariannya atau SBAH-nya sudah dibaca? Yuk, kalau sudah dibaca, tolong berikan ke Papa dan Mama, dicek, setelah itu ditanda tangan. Buat yang belum, ayo dibuka-buka lagi ya SBAH-nya dan dibaca. Adik-adik sudah siap belum untuk beribadah hari ini? Kalau belum siap, boleh adik-adik mempersiapkan dulu Alkitabnya, ambil Alkitabnya. Dan kalau sudah, yuk kita mau memulai ibadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Yuk adik-adik. Oke adik-adik, kini saatnya kita memuji nama Tuhan untuk mengawali ibadah hari Minggu Pelayanan Anak pada pagi ini. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu tentang aku dan kau sahabat. Siapa di sini yang punya sahabat? Aku. Kak Iwan ada, Ada Kak dong. Mega ada, Kak Mona juga ada. Adik-adik pastinya juga ada. Kalau punya sahabat artinya kita harus saling menyayangi, mengasihi, dan mendoakan. Nah, semua masih ingat kan lagunya? Nah, nanti nyanyinya dengan semangat ya. Dan pujian ini akan diiringi oleh Kak Mega. Semua siap? Ayo, silakan Kak Mega. Sambut hari dengan hati sukacita, ku dapati berkat terindah di hidupku. Ku ayun langkah gandeng tangan dengan pasti, lewati hari hanya bersamamu. Kaulah sahabatku yang paling berarti, hadir di setiap waktuku. Kaulah teman sejatiku yang berharga, hanya dari Tuhanku. Saling memberi, mengasihi selalu, seperti Tuhan mengajariku. Saling menopang, juga mendoakan, Tuhan berkati persahabatan ini. Ya adik-adik, tadi adik-adik sudah bernyanyi Kau dan Aku Sahabat. Nanti sahabat adik-adik juga banyak. Sahabat adik-adik pun juga berbeda-beda, dari mungkin warna rambut atau warna kulitnya atau cara bicaranya. Tenang adik-adik, walaupun kita berbeda-beda tapi kita tetap satu di hadapan Tuhan, tetap sama semuanya. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 184 dengan judul Bermacam-macam Anak. Kita nyanyi 2 bait ya, bait 1 dan yang keempat. Yuk Kak Mega. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita dan kita pun menyanyi memuji namanya. Halo adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo persiapkan Alkitabnya. Kita mau buka di salah satu kitab Perjanjian Lama. Kitab Kejadian pasal 31
ayatnya yang ke-43 sampai 50. Ayo dibuka dari Kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-50. Kalau sudah ketemu, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah menyertai kami anak-anakmu hingga pada saat ini. Kalau sebentar Tuhan, kami anak-anakmu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mau membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat dari Kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai 50 yang menyatakan perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamai Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau, apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Demikianlah pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini temanya anak Tuhan tidak egois. Kak Cici mau tanya, egois itu apa ya? Ada yang tahu? Egois itu adalah ketika kita bersikap lebih mementingkan diri sendiri, ketika kita tidak memikirkan orang lain. Nah, kita mau lihat tadi dari Alkitab mau bercerita tentang satu orang yang bersikap egois. Siapa ya? Firman Tuhan tadi bercerita tentang dua orang tokoh. Siapa namanya? Ada Bapak Laban dan Bapak Yakub. Nah, Bapak Laban ini lebih tua dari Yakub. Dan Bapak Laban ini adalah ayah dari istrinya Bapak Yakub. Jadi anak-anaknya Bapak Laban menikah dengan Yakub, ya. Nah, lalu seperti apa egoisnya sikap yang diperlihatkan Bapak Laban ini? Jadi Bapak Laban ini karena dia lebih tua, dia menggunakan kekuasaan posisinya itu. Dia bilang sama Yakub kalau Yakub tidak boleh meninggalkan istrinya, ya, tidak boleh mengecewakan istrinya, dan harus membahagiakan anak-anaknya dan juga cucu-cucunya. Lalu ada lagi sikap yang ditunjukkan oleh Bapak Laban ketika dia tidak menghargai Bapak Yakub. Jadi pada waktu itu Yakub ini sudah bekerja di rumah Bapak Laban selama 20 tahun. Dan Bapak Laban ini tidak menghargai jerih payah Yakub yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, sehingga dia mendapatkan istri, memperoleh anak, mendapatkan juga harta benda dan juga ternak. Bapak Laban ini
menganggap apa yang sudah dimiliki Yakub itu adalah karena ya Bapak Laban, karena itu kepunyaan Bapak Laban. Jadi si Bapak Laban ini berpikir dia tidak mau kehilangan itu semua. Lalu Yakub merasa Bapak Laban sudah tidak ramah lagi nih, sehingga dia pun akhirnya pergi bersama keluarganya ya, secara diam-diam pergi ke suatu pegunungan Gilead namanya. Nah, dibawa deh semuanya itu, keluarganya, anak-anaknya, harta bendanya, dan juga ternaknya, tanpa sepengetahuan Bapak Laban. Ya, jadi diam-diamnya. Kenapa ya? Karena Bapak Yakub ini sudah tidak merasa nyaman lagi tinggal berada di rumah Bapak Laban. Nah, sehingga Bapak Laban ketika mengetahui hal itu, dia sempat marah ya. Wah, nggak bilang-bilang mau pergi membawa keluarganya, anaknya, cucu-cucunya, harta bendanya. Lalu dikejarlah mereka, rombongan Bapak Yakub ini ke pegunungan itu. 7 hari lamanya baru ketemu. Sampai akhirnya pas mereka ketemu nih, mereka sempat marah-marah juga. Kenapa nggak bilang mau pergi-pergi semuanya? Kenapa juga tidak kasih tahu gitu ya? Nah, Bapak Yakub juga sebenarnya takut kalau nanti kasih tahu dia juga nggak dikasih pergi gitu ya. Lalu mereka akhirnya daripada marah-marah, Tuhan memberikan hikmat bagi mereka supaya mereka akhirnya mengikat perjanjian untuk bersepakat supaya bisa saling memaafkan ya, supaya kepentingan semuanya dapat berjalan dengan baik. Seperti apa? Mereka akhirnya mengikat perjanjian dengan mendirikan sebuah tugu yang diambil dari batu-batu disusun, dan tugu perjanjian itu namanya tugu Galet. Ya, di situ perjanjiannya supaya mereka membahagiakan keluarganya dengan baik. Nah, Bapak Laban akhirnya menyerahkan anak-anaknya dan keluarganya juga supaya Bapak Yakub menjaganya. Nah, dari situ kita bisa lihat kalau akhirnya mereka bisa saling menghargai. Bapak Yakub akhirnya menghargai Bapak Laban yang juga adalah ayah dari anak-anaknya, ayah dari istrinya, dan Bapak Laban juga menghargai Yakub ya, sehingga mereka pun boleh sama-sama bersepakat dengan baik. Kita di sini mau lihat kalau tadi Bapak Laban menunjukkan keegoisannya, mementingkan sendiri, tidak menghargai, baik tidak? Tidak baik ya. Pernah nggak adik-adik bersikap egois? Misalnya berebut mainan sama adiknya, tidak mau mengalah, terus tidak mau berbagi, misalnya punya makanan sama temennya, wah temennya ngelihat ataupun adiknya, kak aku mau dong, aku mau, ah jangan ini punya kakak. Nah, kalau mau kita bisa berbagi dengan teman kita, dengan adik kita bisa mengalah. Terus pernah nggak nyerobot antrian? Nah itu juga salah satu sikap egois, tidak mementingkan orang lain yang sudah ngantri di belakang ya. Lalu bagaimana supaya kita anak Tuhan ini bersikap dengan baik ya, supaya kita tidak egois. Kita berdoa sama Tuhan, kita meminta pertolongan Tuhan supaya kita tidak bersikap egois, supaya kita tidak mementingkan diri sendiri. Caranya yaitu tadi Kak Cici bilang, kita minta pertolongan Tuhan, terus kita juga menghargai teman kita, yang menghargai adik kita, menghargai orang tua kita juga, menghormati, supaya nanti kita juga tidak bertengkar ya, seperti itu. Lalu kenapa sih kita tidak boleh egois? Karena apa? Karena itu tidak baik, dan Tuhan ingin supaya kita mau saling mengasihi,
saling menghargai. Sebelum Kak Cici akhiri firman Tuhan hari ini, ada satu ayat Alkitab yang akan menjadi ayat hafalan atau supaya kita ingat sama-sama di dalam kitab Mazmur 116 ayatnya yang kelima. Coba adik-adik buka di kitab Mazmur 116 ayatnya yang kelima. Bunyinya seperti ini. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Sekali lagi ya, kita mau ucapkan sama-sama, Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Jangan lupa ini akan menjadi ayat Alkitab kita, ayat hafalan kita minggu depan, supaya adik-adik juga ingat. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk kami tidak boleh bersikap egois, untuk kami boleh menghargai sesama kami, untuk menghargai adik kami, orang tua kami, teman kami, siapapun ya Tuhan, sehingga kami pun boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, dan ketika kami boleh berada di tengah-tengah sekitar lingkungan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, adik-adik, ada beberapa pesan yang akan Kak Mona dan Kak Iwan sampaikan. Yang pertama adalah buat adik-adik yang telah menerima Sabda Bina Anak Harian, tolong dibaca ya, dibaca sesuai dengan tanggalnya yang ada, dan di situ adik-adik ada pesan-pesan, juga ada doa, dan setelah dibaca, tolong serahkan ke papa atau mama untuk ditanda tangan. Berikutnya Kak Iwan. Ya, yang kedua, adik-adik mengharap menggunakan masker kalau adik-adik keluar dari rumah bersama mama papanya, dan ingetin mama papanya juga untuk pakai maskernya ya. Nah, yang ketiga, nih handphone atau laptop. Nah, adik-adik, dunia sekarang kita kan banyak mengikuti kegiatan home learning dari rumah, belajar dari rumah. Gunakan dengan baik handphonenya. Jangan setelah belajarnya sebentar tapi main handphonenya lama. Selain merusak mata, nanti adik-adik jadi terbiasa main games terus. Ya? Ikutnya Kak? Yang terakhir, adik-adik juga pastinya harus selalu dengar-dengaran sama orang yang lebih tua di rumah. Misalnya mamanya, papanya, kakak, atau om tante, atau oma opa, dan juga opungnya misalnya. Ada lagi Kak? Itu aja sih ya. Itu aja ya. Oke, adik-adik jangan lupa ya untuk tadi pesan-pesannya dilakukan. Oke, adik-adik tetap jaga kesehatan dan kita ketemu lagi. Dadah!